termasuk apa kita melanggar tidak hanya apa megang tangannya mahasiswinya, bukan itu saja. Kekerasan akademik hatinya itu ya. Apalagi parameter ada yang mundur dari IPDN. Wah, itu termasuk apa ini? Tuh ke sana Pak Iklan ya. Oke, lanjut. Kenyamanan macam-macam ya. Terus apa? Terus Mbak Sally. Suasana akademik termasuk gitu ya. Menjalankan upaya memperluas akses calon. Pembelajaran jarak jauh, kebijakan rekrutmen, RPL lanjut. Terus apa itu? PKK Maba. Ada nggak pedomannya ini? Penyiapan mahasiswa minimal meneliti 4 aspek penjelasan umum tentang PT, cara belajarnya, cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan apa? Cara beradaptasi pada kehidupan ya. Nah, ini juga sama sini PK. Saat PK2 disampaikan standarnya mahasiswa IPDN. Pada saat PK, kalau di kami PK2 namanya, kalau sini apa namanya ya? Kayak ospek pertama ya. PKK Maba ya. Orientasi. Namanya PKK Maba ya. Jelaskan ya standar-standar itu. Bukan ada standarnya ya. UPPS memiliki sistem pengelolaan mahasiswa baru. Layanan macam gitu. Jadi ada standarnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal ini Pak standarnya. Nah, gitulah berarti. Kalau sampai terjadi kayak mana? Makanya kayak di mana kemarin di NTT ya, di mana TTU ya, yang dokter mati itu ya. Teror sama anggota DPRD. Nah itu ya. Itu bapaknya dulu tugas di sini Pak. Gitu ya. Kasihan kan. TTU. Apa namanya TTU tuh? Ya Timur Tengah Utara. Saya pernah di situ 1 bulan Pak Warek. 1 bulan pelatihan SPME di Universitas Timur. Timur, betul. TTU ya. Nah, ya. Betul. Universitas Timur, betul. Apa namanya bahasanya? Kuala apa namanya? Kuala Namu apa namanya? TTU itu kabupatennya, ibu kotanya. Keva Menuna. Keva Menano ya. Keva Menano. Ya. Keva Menano ya. Ibu kotanya ya. Keva. Ya saya lihat TTS ya. Itu Atambua ya. Belu Atambua. Atambua. Oke lanjut Mas Ali. Ya itu akuntabilitas apa ini ya itu. Oke lanjut. Terwujudnya layanan. Ya itu aja lah Bapak Ibu sekalian. Oke mungkin Bapak Ibu sekalian terkait kekerasan itu perlu diperhatikan juga. Tapi sampaikan nggak apa-apa memberikan tugas macam-macam. Asalkan sudah dituangkan dalam pedoman standar mutu. Bukan standarnya, kalau Prof. Bitono, ya harus segini. Bukan, nggak bisa. Harus pakai menggunakan standar secara IPDN, ya, sehingga tidak menjadi kekerasan akademik, tapi sudah menjadi standarnya di IPDN. Demikian Pak Warek, Bapak Ibu semua, Pak Dekan. Intinya bahwa Bapak Ibu jika tidak dalamnya, jangan bersurat ke Ban PT. Jangan mencari masalah, jangan mencari penderitaan. Kalau nggak ada, sudah diam aja. Ya, insya Allah masih kami terima. Kalau memang nama itu tidak ada di lam sepak atau lam lain-lainnya, ya sudah. Karena memang kita berbasis nama, bukan berbasis pada kode. Berbasis nama. Teknologi rekayasa pemerintahan, ya sudah, nggak ada nama di lam sepak, ya sudah diam aja. Nah, jangan pindah-pindah. Kalau nggak pindah, Ban PT kalau minta pindah dia. Kalau minta, jangan minta bertahan, biarkan aja, kan sudah di Ban PT. Kalau di Ban PT sudah diam, jangan minta di Ban PT, saya mau pindah. Nanti dianalisis oleh Pak Dirwan menganalisis, ini masuk lam teknik gitu kan. Masuk lam apa itu? Ya, dalam menit malam yulat ini ya. Mungkin demikian, terima kasih. Semoga sehat selalu. Mohon Bapak Ibu unggulnya sampai 2030 dijaga. Ospeknya jangan sampai terjadi kekerasan
akademik. Kayak STIP, tahu STIP ya? Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Kita cabut, Bu, hanya jadi apa tuh? Cabut dari A-nya itu. STIP, sekolah tinggi karena mabanya karena ospek meninggal dunia. ULM Lambung Mangkurat kita cabut karena profesornya tidak sesuai SOP-nya. Jadi hampir semua profesornya itu tidak punya akun Sinta. Loh kok bisa? Ya itulah. Akun Sinta nggak punya Prof. Vitono. Padahal kita kalau ngisi PAK, Siapa sih di situ? sit, ya, jurnal apa? Ya, Sinta sama Sister ya. Lengkap semua. Ya. Makanya kalau kita punya H-index di Sinta itu minim 4, itu kadang-kadang reviewer sudah tidak melihat. Jadi misalnya Prof. Warek ini H-index-nya 5 tuh. Reviewer PAK tuh tidak lihat lagi jurnalnya. Oh, sudah 5. Sudah meyakinkan. Tapi misalnya 1 atau 2, wah, kesesuaian jurnal kita dengan bidang kita. Kalau sudah 5 atau 10 bahkan ya, kayak berarti 10 ya. 4 ya. Nah, 4. Kalau saya 14 ya. Ya. Nah, itu kalau sudah 4 minimal itu dianggap oleh tim PAK sudah sesuai dengan bidang 4, minimal 4 minimal ya. Ya, kadang-kadang masalah sepele. Jadi ibu itu kadang pemerintahan ngunggah di sosial, dianggap nggak sama Pak. Tadi yang Ya, misal jurnal society, tapi ibu yang siang intinya apa? bidang pemerintah ribet lagi itu. Jadi kalau misalnya nama judul jurnal sesuaikan dengan bidang yang kita target. Hati-hati di situ. Tapi kompetensi itu bukan dilihat nama PS. Misal ibu, bapak ibu ini ngambil di Unpad misalnya FISIP atau sosial. Tapi yang dilihat adalah judul disertasinya. Bukan nama PS. Oh, Ya akunnya itu. di sana ya. Ya Jadi contoh kita saya nggak sendiri, susun lagi. saya S3 saya itu Pak Warek, bukan teknik mesin. Oh, Saya S3 saya kedokteran. berarti bukan Wah, kuantitatif. aneh lagi ya. Lah gimana ya? Jadi S1 saya mesin, S2 saya mesin, S3 saya kedok. Nah, aneh sudah ya. Jadi Pak, disertasi saya itu dulu ya tahun 2000 mungkin 25 tahun yang lalu itu kalau pagi itu saya di depan rumah bersalin nunggu bayi lahir. Bukan bapaknya saya, Bu, ya. Itu ngambil plasentanya bayi lahir. Kan orang Jawa bilang apa? Baturi gitu ya, ya. Ari-ari gitu ya. Kita ambil itu buat sel itu. Ambil, masuk kulkas kecil, bawa ke lab kedokteran, jadikan sel. Selnya nanti ini kita perlakukan kehidupan, kasih shear stress, alat shear stress itu untuk mengeluarkan nitrit oksidnya ke sana. Dari apa selnya orang melahirkan. Dulu tahun 2000 ya, 25 tahun yang lalu. Terima kasih semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Selamat yang disampaikan sangat menarik dan memberikan peningkatan pemahaman untuk kita semua terkait akreditasi program studi. Dan kita memang ini sudah harus mempersiapkan untuk mempertahankan akreditasi unggul institut. Nah ini Bapak Ibu Dekan juga teman-teman dosen memang harus selalu ya mengupdate semua karya juga semua kebijakan dan anggaran itu untuk mendukung terwujudnya akreditasi unggul 2030 ya Prof ya. April 2030 dan memang ini yang sebenarnya mau habis tuh yang Prof Muhadam. S3 ilmu pemerintahan itu 2028 bulan Februari kalau nggak salah.
Jadi itu yang paling dekat. Kalau yang lain aman 2029, untuk SKPS 2030. Namun karena ada target Renstra seluruh prodi harus unggul, sehingga kami PR-nya yang 6 prodi itu Prof. Tahun ini 2, tahun depan Pak Warek mentargetkan 4-4-nya harus maju. Tanggal berapa? Tahun bulan apa? Itu bukan habis, Yang PS-nya? Prof. Iya, hanya harus Oh iya. ditingkatkan peringkatnya. Jadi kemarin Pak Warek kalau bisa 2027 biar yang 28, 29 itu kita mempersiapkan untuk yang PT dan yang akan habis. Seperti itu. Jadi yang prodi PIT Pak Andi Pitono, juga PPTP Pak Udaya Majid, juga Pak Direktur ya. Ada 3 dengan profesi ini. Mohon izin. Jadi memang kalau bisa 2027 ya. 2027 4 itu kita ya kita dorong untuk unggul begitu. Ada yang mau disampaikan? Monggo, Pak Direktur Pasasarjana Prof. Muadam Labulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Prof. Slamet, Pak Warek, Ibu Gati, dan seluruh peserta rapat. Pertama adalah saya pikir kita perlu apresiasi untuk BAN PT karena ada persoalan tadi yang lama kita bicarakan dan sekarang sudah direspon soal perbedaan instrumen penilaian untuk PTKL dengan perguruan tinggi umumnya. Ya, dulu kita selalu berdebat, kadang-kadang bagian atas bajunya kedinasan, bawah masih pakai sarung gitu ya. Nah sekarang bagus kalau misalnya dibuat partikularistik diri kita, nanti generalnya seluruh perguruan tinggi kita pakai standar itu. Terima kasih yang pertama. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan Amerika, Eropa maupun Asia Tenggara, Amerika itu 7-10 tahun baru reakreditasi. Kalau lihat Eropa rata-rata 6-7 tahun baru reakreditasi. Kalau bandingkan dengan Malaysia, Singapura, sebagian memang tidak ada akreditasi, tapi rata-rata adalah sekitar 7 tahun. Nah, kita ini kan 5 tahun sekali rata-rata. 8 sekarang. Ya, Untuk instrumennya 8 tahun. 8 tahun ya. Ya, saya kira ini satu perkembangan yang bagus ya kalau kita mengikuti rentang perbandingan dengan negara-negara lain, udah bagus saya kira, dan kita mesti pertahankan itu. Nah, yang berikut adalah ini soal kami nanti dibicarakan dengan Ibu Gati, soalnya kami juga sudah siap-siap untuk ke Lamspak gitu ya. Jadi kami harus persiapkan juga semua itu. Nah, terakhir barangkali pertanyaan untuk teman-teman di BAN PT adalah apakah tekanan kita keluar ini, kalau kami ini jelas kalau lihat penjelasan dari Pak Prof. Slamet tadi, tekanan kita pada pendidikan pelayanan masyarakat sebenarnya, bukan pada riset, bukan gitu ya, tapi pada itu. Nah, tentu saja saya sepakat dengan Pak Warik satu, kalau kita diskusi dulu ya bahwa kita orientasinya memang ke dalam. Itulah kenapa jadi institut pemerintahan dalam negeri. Nah, apakah kemudian kita, ini anggaran kami besar juga ke luar negeri, sekitar hampir 5 miliar kalau diakumulasi semua fakultas itu. Ya, ini katanya kalau misalkan ke luar negeri, tapi dalam negeri juga tidak siap, juga tidak bisa unggul gitu ya. Apalagi perubahan-perubahan peraturan itu. Nah, kami minta tanggapan kepada Prof. Slamet, ya, bagaimana keseimbangan dalam konteks ya kerjasama dengan luar negeri dan konteks ke dalam negeri yang menjadi orientasi kita atau titik tekan refleksi kita, yaitu Pamong Praja dalam negeri sebagai pelayan masyarakat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ke database. Baik, Pak Direktur, Pak Prof. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Ikut aja sih. Di instrumen atau Permendikti-Saintek 39 untuk standar, jadi ada SN Dikti. SN Dikti berarti standar nasional dikti itu berarti minimalis, itu hanya terakreditasi, pasti harus dipenuhi oleh perguruan tinggi semuanya, Sabang sampai Merauke. Lah, kita di sini harus memiliki juga karena kita di atasnya itu,
Ya, nama standar pendidikan